di hakikat silakan. Hakikat bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan. Ada suatu satuan pendidikan berupaya memfasilitasi dan mendukung strategi dalam rangka upaya perkembangan individu secara utuh dan optimal. Sebagai komponen sistem pendidikan, bimbingan dan konseling memfasilitasi perkembangan secara didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kehidupan yang damai, berkembang maju, sejahtera, bahagia, dan yang kedua ada konsep program. Secara psikologis menerangkan bahwa tahun-tahun dasar merupakan masa dalam mana para siswa mulai mengembangkan kuasa diri, akademik, rasa mampu, dan rasa percaya diri mereka. Program bimbingan dan konseling di sekolah saat disusun berdasarkan kebutuhan siswa didik atau konseling dan kebutuhan sekolah. Guru kelas merupakan pihak yang menjalankan fungsi sebagai guru BK di sekolah dasar. Program bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai pedoman dalam memberi pelayanan bimbingan dan konseling dalam periode tertentu. Program bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode tertentu. Ini saya ambil dari jurnal bimbingan dan konseling sebesar Cimahi Penerbit Bidina. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan saudari Indra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat tahun 2016. Dan merupakan komponen integral sistem pendidikan pada satu satuan pendidikan berupaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan individu secara utuh dan optimal. Sebagai komponen pendidikan, bimbingan konseling memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan, serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga tercapai kehidupan yang damai, berkembang, maju, sejahtera, bahagia, akhirat. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan ini diantaranya meliputi mencapai hubungan persahabatan yang matang, peran sosial sesuai jenis kelaminnya, menerima kondisi fisiknya, dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, menyiapkan diri untuk hidup berumah tangga, menyiapkan diri untuk karirnya, mencapai sepenilaian sistem etika yang membimbing tingkah laku dan mencapai tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Baik, cukup, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Indra Sari. Kepada Indra Sari, saya mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2016. Program bimbingan dan konseling di sekolah dasar disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konseling dan kebutuhan sekolah. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang ditugaskan pada satu sekolah dasar pada gugus sekolah, guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling berimplikasi terhadap perencanaan program layanan dan konseling. Program bimbingan dan konseling menurut Kemendikbud nomor 111 tahun 2011 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, dan anggaran biaya. Struktur program bimbingan dan konseling komponen yang harus ada, namun bukan sebuah tahapan. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat dua tahapan, yaitu tahap persiapan atau
perencanaan, kemudian tahap persiapan terdiri dari melakukan need assessment, yang kedua aktivitas mendapatkan dukungan unsur sekolah, dan yang ketiga menetapkan dasar perencanaan. Perencanaan ini terdiri atas menyusun rencana kerja, program tahunan, dan menyusun program semesteran. Dapat dan perencanaan konseling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada Mistika Ferdian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah BK Adik dan Remaja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul POP BKSD. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Abdul Basri. Kepada Abdul Basri, persilakan. Baiklah, untuk waktu materi pertama A, kita pembimbingan dan konseling. Pembimbingan dan konseling merupakan komponenti integral pendidikan pada satu pendidikan budaya, memfasilitasi dan memanfaatkan strategi dalam rangka tercapainya perkembangan hidup secara utuh dan optimal. Sebagai komponenti pendidikan, pembimbingan dan konseling memfasilitasi perkembangan siswa didik untuk mencapai dirinya dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan, serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga tercapainya kehidupan yang damai, tentang makhluk sejahtera, bahagia dunia akhirat. Juga yang pada luar pendidikan diharapkan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas utamanya. Tugas utama ini diantaranya mengikuti pencapaian hubungan persahabatan yang besar, mencapai para sesuai di sebagainya, menerima kondisi fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, menyiapkan hidup untuk berumah tangga, menyiapkan hidup untuk adiknya, sampai ke perangkat lain dan etika tingkat lakunya. Pada satuan pendidikan ini, pimpinan dan konseling atau konselor menjalankan semua fungsi pimpinan dan konseling, yaitu pemahaman, fasilitas, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, penjajahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Untuk pimpinan konseling atau konselor juga di dalam pendidikan dan konseling sekolah, dukungan dari para sekolah sangat dibutuhkan. Menyimpan panduan penyelenggaraan dengan konseling sekolah dan menemukan kebutuhan yang harus berdiri sehingga kepala sekolah, guru bimbingan konseling atau konselor, guru dan kelas maupun guru lainnya memiliki arah yang jelas dalam menyelenggarakan layanan dengan konseling pada. Kemudian yang B, konsep program secara psikologis. American School Counselor Association menerangkan bahwa kalau tahun sekolah dasar merupakan masa dalam mana mahasiswa memulai mengembangkan konsep diri akademik, rasa mampu dan percaya diri mereka sebagai siswa. Kemudian di pada konseling sekolah dasar itu berdasarkan kebutuhan peserta didik dan coaching di dalam sekolah. Itu kelas merupakan kita yang menjalankan sebagai guru bimbingan dan juga bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan di dalam periode tertentu. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisasi dan terkoordinasi selama periode dalam pengembangan yang dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan layanan dan kegiatan kegiatan harus dilaksanakan pada periode dalam kegiatan atau SNP diperlukan untuk menjamin keberlangsungan program bimbingan dan konseling dapat dari paparan saya menjelaskan bahwa program bimbingan dan konseling adalah penyebaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang konselor atau guru BK dan dibuat berdasarkan tim asesmen dari siswa yang dilakukan dalam periode waktu.
Orientasi khas program bimbingan konseling di sekolah dasar berpusat pada siswa-siswa muda dan developmental. Program konseling mendukung perkembangan sosial, emosional, dan pribadi siswa pada setiap tahap perkembangan mereka. Jika menyatakan sekolah dasar adalah program berkaitan dengan 6 aspek yang ideal, yaitu A. Sebagai pelajaran dan kegiatan nasional di lingkungan dan sekolah. C. Pola dasar bimbingan yang dipegang adalah pola generalis. D. Komponen bimbingan yang diprioritaskan ialah pengumpulan data pembelajaran informasi dan komunikasi. E. Bentuk bimbingan yang kerap digunakan ialah bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, tenaga yang memegang peran bimbingan satu kelas. Asosiasi bimbingan gereja disebutkan dalam APKIM menyebutkan adanya konselor untuk beberapa sekolah dasar. Lalu ketentuan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2012 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling pada sekolah dasar atau sebenarnya dilakukan oleh konselor tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 2012 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dua jenis program. Jenis bimbingan dan konseling bervariasi dari keseluruhan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dewan menjelaskan jenis-jenis dari program bimbingan konseling di sekolah antara lain program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, program harian. Tiga, penyusunan program. Dalam penyusunan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar, 80 kelas yang bersangkutan mengenal kebutuhan siswa di kelasnya. Lain menjelaskan dalam perencanaan program pelayanan utama dalam menentukan materi akan diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan nanti. Sekian dan sudah saya sampaikan, saya kembalikan Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh kepada ini. Terima kasih. Yang keempat, syarat-syarat program. Pembuatan program dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memenuhi syarat-syarat program. Syarat program bimbingan dan konseling bimbingan baik yaitu yang A berdasarkan kebutuhan, yang B lengkap dan menyeluruh, yang C termasuk, yang D yang E memungkinkan sama, yang memungkinkan diselenggarakan penilaian tindak lanjut. Selain itu di dalam rancangan program setidaknya satu komponen SMART. Yang A spesifik, ada program yang disusun di fokus dan mencakup bidang tertentu secara khusus. Yang B measurable, artinya program-program dan kegiatan yang dipilih dapat didukung pencapaiannya. Yang C achievable, artinya program-program yang dirancang terjangkau untuk dicapai, baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada. Yang D realistis, artinya program-program benar-benar didasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan sekolah-sekolah binaan serta tidak mengada-ada. Yang E artinya program yang dirancang memiliki batasan untuk mencapai atau pelaksanaan yang jelas. Yang kelima, unsur-unsur program BK. Unsur-unsur program BK bimbingan dan konseling menurut Pak Praitno dalam panduan pelayanan bimbingan dan konseling berbasis kompetensi 2002
BK 50 orang minimal. 2. Kepala sekolah yang berasal dari guru BK 40 orang. Yang ketiga, wakil kepala sekolah yang berasal dari guru BK 75 orang. Yang C. Bidang-bidang bimbingan pribadi, sosial, dan belajar karir. Jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang E. Kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi, himpunan data, konfirmasi kasus, kunjungan rumah dan ahli calon kasus. Yang keenam, materi program BK. Materi yang diberikan oleh guru BK, kontrol dan program bimbingan dan konseling ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, materi yang dapat diberikan dalam rangka memenuhi tugas-tugas perkembangan peserta didik di SD sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dicapai pada akhir anak-anak mengalami gunting. Yang A. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang B. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang C. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang D. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang E. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang G. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan peningkatan nilai. Yang H. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Yang I. Mencapai kebebasan pribadi. Ada materi pelayanan konseling didasarkan pada pemenuhan tugas pengembangan peserta didik SDMI, yaitu A. Memiliki kebebasan dan sikap dalam bermain, beriman dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang B. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang C. Mengembangkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Yang E. Belajar menjadi pribadi yang mandiri. Yang F. Belajar keterampilan fisik sederhana yang diperlakukan baik untuk permainan maupun kehidupan. Yang G. Mengembangkan rasa hati, moral, dan nilainya sebagai program berlaku. Yang nomor 7, penyusunan program. Yang ke-8, tahap pelaksanaan program. Yang 9, pengawasan pelaksanaan program. Yang C, tujuan POP bimbingan konseling. 1. Menanam guru bimbingan konseling atau konselor dalam memfasilitasi dan memperhatikan ragam kemampuan, kebutuhan dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik konseling. Yang kedua, memfasilitasi guru bimbingan konseling atau konselor dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut. Yang ketiga, memberi acuan guru bimbingan konseling atau konselor dalam mengembangkan program layanan bimbingan konseling secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung secara sarana dan prasarana yang dimiliki. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana cara guru BK membantu siswa SD mengembangkan keterampilan pemecahan hal. Terima kasih. Siswa baru dalam mengenal lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Chandra Hafiz. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana prosedur operasional bimbingan dan konseling dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masa kini. Terima kasih. BK membantu siswa SD mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah. Banyak pendekatan dan kepercayaan BK harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa dan merasa
merasa bebas untuk berbagi masalah. Yang kedua, identifikasi masalah, analisis masalah, memberikan solusi. Guru BK perlu mengidentifikasi masalah secara menyeluruh melalui wawancara, observasi atau kuesioner. Yang ketiga, konseling individual dan kelompok. Guru BK dapat memberikan sesi konseling baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, pengajaran teknik pemecahan masalah, problem solving. Guru BK dapat mengajar teknik pemecahan masalah, proses cara mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, serta menilai risiko dan manfaat dari opsi. Yang kelima, observasi dengan pihak lain, kerjasama. Guru BK perlu bekerjasama dengan guru, kelas, orang tua, dan profesional lain jika masalah siswa berkaitan dengan eksternal. Yang keenam, membangun kemandirian siswa. Meningkatkan kemandirian melalui bimbingan guru BK membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah secara sendiri. Yang ketujuh, memotivasi siswa. Motivasi konkret, memberikan motivasi melalui inspiratif atau contoh nyata dapat meningkatkan semangat siswa dalam menghadapi masalah. Baik, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deva Aprila Sarul. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Siva Dea. Pertanyaannya, bagaimana POP BKSD dapat membantu siswa baru dalam mengenal lingkungan sekolah? Program orientasi pengenalan atau POP bimbingan konseling dapat membantu siswa dalam mengenal lingkungan sekolah dengan cara menyediakan informasi tentang struktur organisasi sekolah, fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian POP juga memfasilitasi siswa baru berinteraksi dengan siswa lain, guru, dan staf sekolah sehingga mereka dapat merasa nyaman dan memahami budaya sekolah. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zandra Hafiz. Perkenalkan, nama saya Rafia Aulia dengan SPM 2311080227. Bagaimana prosedur operasional bimbingan dan konseling dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa masa kini? Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan siswa masa kini menuntut penyesuaian dalam prosedur operasional bimbingan dan konseling. Berikut adalah beberapa cara agar BK dapat lebih relevan dan efektif. Yang pertama, integrasi teknologi dalam layanan BK seperti mengadakan konseling online dan membuat aplikasi atau website BK. Juga bisa menggunakan menyediakan fitur self assessment. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa masa kini dengan cara fokus pada keterampilan abad ke-21. Membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Bisa juga dengan penanganan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru BK dengan menggunakan pelatihan teknologi, mengembangkan profesional. Baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami, kami akhiri. Wassalamualaikum